teman-teman. Aduh, siang-siang gini panas. Tapi habis ini rencananya mau ke tempat teman, mau ketemuan. Karena udah lama jadi pengen tahu kondisi teman saat pandemi kayak gini, apa masih dia aktivitas seperti biasa apa enggak. Ciao yo, habis ini kita ciao. Nah, ini Simong. Halo teman-teman, sekarang aku udah nyampe di rumahnya teman lamaku, Idam namanya. Mungkin Idam bisa kenalan nggak? Halo, nama saya Ahmad Idham. Aslinya? Aslinya dari Bandar Lampung. Merantau berarti aslinya? Iya, merantau untuk berkesenian lah. Aslinya apa nih? Kesenian seni lukis. Dam, masih aktivitas nggak Dam? Masih Berlanjut. masih. Jadi pandemi ini nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Pasaran masih jalan? Ya secara ini masih lah gitu. Tapi ada beberapa kendala sih pasti itu. Tapi Kamu sebenarnya berapa lama merantau di Jogja ini? aku kalau dari kuliah itu dari 2010. 2010. Itu hampir 20-an, 20 tahun ya. 20 tahun. 10 tahun nih, 10 tahun, 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. Gimana cara kamu survive selama 10 tahun di Jogja? Ya kalau pribadi sih, karena aku dulu masih kuliah kan. Masih kuliah ya aku tugas belajar sama nyari kawan aja gitu loh. Apa yang ada di nyari kawan, belajar terus ini sesuai dengan tuntutan akademis maupun tuntutan akademis pribadi maupun akademis yang dari kampus gitu loh. Akademis pribadi aku berproses sama belajar berteman gitu. Itulah. Kalau kondisi pandemi kayak gini, ada nggak sih kamu bikin karya yang ada hubungannya sama virus corona gitu? Ya kalau orang bilang sekarang tuh lata lah. Oh, kebetulan sebenarnya nih kalau mau ini, aku kan memang tentang surrealis itu kan tentang mimpi. Mungkin bukan tentang corona sih, tapi tentang memang dari dulu memang aku senang karya-karya yang mengangkat tentang kesunyian gitu. Kesunyian seseorang maupun sosial. Dalam sosial itu pasti ada konsep surrealis itu kan berkaitan dengan psikologi kan, psikologi seorang itu, eksistensi psikologi tentang mimpi gitu. Jadi dalam kehidupan tuh aku ngangkat tentang kesunyian. Jadi dalam berkehidupan tuh pasti ada alam bawah sadar dia yang dimana dimana energi dia itu tanpa dia sadari itu muncul gitu loh. Jadi identik orang itu ternyata di dalam pikiran maupun energi apapun itu gitu. Itu ada prosesnya sendiri gitu dalam otak manusia itu yang aku gambarkan dalam lukisan gitu. Karyamu kan berkaitan sama mimpi ya? Ada nggak sih pengalaman pribadi gitu? Ada jelas. Kalau ngomongin tentang Gustav Jung dulu ya, Gustav Jung yang pengalaman spiritual maupun metafisik, dia kan membahas tentang itu kan. Jadi Gustav Jung itu beranggapan bahwa mimpi itu berawal dari ada unsur dengan filogenetika, jadi unsur keturunan. Jadi alam bawah otak keturunan dari nenek moyang. Terus juga Gustav Jung beranggapan mimpi itu berasal dari energi lain selain dari energi manusia itu tersendiri gitu. Misalkan contoh seperti ini, aku pribadi nih, aku mimpi tentang helm, aku hilang helm. Ada suatu ketika aku hilang helm helm sayang lah gitu, motor di kontrakan, di kontrakan tempat tinggal.
Terus aku cari-cari, aku bingung kan nyarinya di mana lagi, nggak ada gitu. Tiba-tiba helmku tuh ada dan motorku ada di sana, padahal sebenarnya aslinya motornya nggak ada di sana gitu motorku. Lo tuh yang bilang motor sama helm ya? Bukan, helm aja. Tapi motor tuh lagi di parkir tempat lain, di kan dulu studio sama kontrakan beda kan, balik kontrakan. Nah, seneng aku kan kirain nyata ini kan. Terus pas aku hidupin motornya kebakar gitu, knalpotnya gitu, sampai kebakar. Terus kebangun lah aku kan, bangun. Terus dilalah apa? Terus abis itu aku nanya ke teman gitu, teman satu kontrakan. Aku manggilnya udah kan, dah orang Padang kan, dah ngeliat helmku nggak ya yang biru gitu, nggak dang katanya. Terus yaudah nggak apa-apa, mungkin hilang udah gitu kan. Aku tinggal ke dapur gitu, dia ngomong dang kayaknya ada di tumpukan barang-barang itu deh katanya. Aku lihat waktu kemarin lusa apa ya, karena aku udah lama nggak pulang kan, kemarin lusa itu ada di situ katanya, coba kamu cari situ katanya. Ada video itu, cari kan, ternyata memang ada di situ gitu. Itu berkaitan dengan teorinya Sigmund Freud. Jadi mimpi itu adalah bagian dari rekaman aslinya, rekaman otak apa psikis maupun memori ingatan yang hilang gitu, yang terskip di sana gitu. Aslinya memang itu kan barang hilang itu kan karena kita lupa toh, naruhnya di mana, Terselip lah ya. terselip gitu kan, atau memang hilang beneran gitu. Tapi itu mungkin fenomena terselip itu yang kita udah lupa skip lama gitu. Nah, adalah di mimpi itu gitu loh. Nah, di mimpi itu memang aku pas dalam mimpi itu emang aku dapat helmnya itu yang nggak jauh dari ruangan yang ada di tumpukan helm dalam nyata itu gitu loh. Ibarat di ruang tamu itu dalam mimpinya gitu kan. Tahu-tahu ada gitu kan, mimpi itu kan aja kan tahu gini gitu kan. Nggak ada prosesnya, dia kan putus-putus toh. Ini itu, tapi dalam ruangan tamu yang sama ternyata dalam kehidupan nyata itu memang di situ helm itu gitu. Ya kayak itu aja sih sebenarnya. Kita bicara lukis ya. Jadi idealnya seorang seni lukis itu punya usaha lain ya. Iya. Nggak melulu mengandalkan karya dia untuk laku gitu ya. Karena ntar bisa jadi kaku. Karyanya itu juga apa ya? Ya ini masalah dapur ya, masalah bukan dapurku sih, tapi dapur orang-orang banyak ya. Ntar kalau dipublis, aduh bisa ada sejauh. Aku bisa nggak sih lihat salah satu karyamu nggak sih? Ya bisa, itu salah satunya. Itu bisa boleh diambil nggak? Ini belum di finishing apa figura atau kenapa, tapi dulu jadi. Kalau kamu kan bikin karya itu kan karena terinspirasi oleh mimpi. Berarti kalau kamu nggak mimpi nggak bikin karya dong? Ya, nah gini ya aku, gini ya maksudnya. Jadi mimpi itu kan bisa dipecah mas. Nggak melulu dengan satu aja kan. Salah satu mimpi itu bisa dipecah berapa karya gitu. Ada lagi part seri gitu misalnya. Mimpi ini cukup panjang gitu. Artinya itu bisa ya kreatif seniman seperti itu sih. Mimpi itu bisa dipecah-pecah gitu dalam beberapa karya gitu. Berarti sebenarnya satu mimpi itu bisa digali banyak hal ya? Iya, kayak Inception lah gitu. Ya ngomong-ngomong ini pakai bahan apa sih? Itu akrilik di atas kanvas. Ya biasanya akrilik. Kalau pada umumnya orang masih pakai akrilik. Pada umumnya bebas sih. Ada dua kecenderungan, ada oil on canvas, ada akrilik on canvas gitu. Karena aku milih akrilik on canvas. Itu kenapa itu? Ya lebih nyaman aja, lebih lebih ramah lingkungan maksudnya. Lebih ramah lingkungan juga. Kalau masalah bahan juga bisa pengerjaan bisa lebih cepat. Terus juga sama satu lagi yaitu karena baunya nggak terlalu menyengat tuh akrilik. Kalau lebih murah ada nggak ya? Ada juga, itu salah satunya juga sebenarnya sih. Oh ya Dam, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Aku mau minta pendapat kamu sebagai perantau, sebagai pelaku seni dalam kondisi kayak gini, ada nggak sih pesan-pesan? Ya bukan untuk nasihatin orang lain sih, enggak. Paling enggak kita sharing sesuai empiris kita lah.
bagaimana bertahan hidup di kondisi kayak gini gitu, yang sulit ini ya. Kan corona agak lama ini kan, gitu kan. Otomatis pameran kayaknya juga agak lama untuk bertahan supaya survive lah gimana. Kalau aku pribadi ya sebagai perantauan ya, poin dulu perantauan dulu. Perantauan. Artinya perantauan itu kan ya terus berproses. Proses itu kan nanti belajar maupun berteman gitu. Nah, dua-duanya ini harus jalan nih proses ini. Berteman iya, berproses iya gitu. Nah, karena dia perantauan jauh dari keluarga gitu, berteman itu sangat penting banget gitu. Jaga sosial, jaga hubungan sama orang itu sangat yang membantu kamu itu adalah itu sebenarnya. Ya bukannya kita tapi itu jagalah. Teman itu kalau dalam perantauan itu ya itu keluarga gitu. Itu keluarga, itu yang bisa membantu kamu gitu. Ibaratnya Gusti Allah yang ngasih itu dari mana gitu ya kan. Misalnya rezeki ataupun apapun. Perantaranya lah teman lah ya. Kayak teman dari ya apapun itu dari teman. Ya dari teman itu. Mungkin kan jatuh emas dari langit gitu kan. Kali kamu mimpi tadi kan. Mungkin itu yang satu perantauan itu. Nah, karena sebagai pelaku seni ataupun apa dan perantauan juga gitu, ya itu berproses belajar itu sangat penting gitu, belajar itu menggali dulu potensi diri gitu loh. Maupun apapun itu sih, mau belajar masak, belajar apapun itu Untuk dia survive lah ya, bertahan hidup. Belajar itu nggak bisa dibatasin gitu. Buku apapun apa, mungkin memang ya belajar yang memang bisa ibaratnya memang bisa mendompleng apa yang kita suka, passion kita gitu kan. Tapi itu harus digali terus gitu. Dan belajar itu juga memang apapun itu, tapi kita harus fokus gitu loh. Ketika belajar ini udah stop yang dulu, yang lain gitu. Ini dulu sampai tuntas gitu, yang lain tinggalin dulu gitu. Ntar kalau misalnya udah selesai gitu, udah bisa di-blend bagus lah gitu, baru lanjut lagi gitu. Jadi fokus itu juga penting sebenarnya. Fokus itu penting. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman yang nonton YouTube ini pengen kenal kamu lebih dekat, pengen tahu kamu lebih jauh, pengen tahu karya-karyamu, mau bisa ngubungin kamu lewat apa sih? Lewat Instagram bisa. Ada Instagram ya? Instagram ada. Nama Instagramnya tuh Idam X maupun X A Idam. Idamnya pakai H, Idham. Sai Idham. Oke. X A I D H A M. Harus fasih Idham gitu. Sebenarnya jadinya gitu ya. Tapi ya Prancisnya idam gitu kan. Jadi untuk hari ini aku makasih banyak Dam, ngobrol-ngobrolnya, sama. kopinya juga makasih banyak. Sama-sama Mas. Tapi kalau misalkan kamu lebih Amin. lebih terkenal lagi, lebih hebat lagi, kayaknya aku boleh lah ngobrol-ngobrol. Iya, amin. Sip. Welcome. Ya, makasih banyak Dam. Jadi untuk hari ini kayaknya cukup ngobrol-ngobrol sama temanku, seorang pelaku seni perantauan dari Lampung, untuk proses menuju apa yang dia cita-citakan. Makasih.